Ngobok kali ini akan ngobrol luar biasa dengan Jack Vicker. Halo, saya Vicker Jack. Jadi Vicker Jack ini adalah seorang penyanyi dan musisi juga. Oke, kita bahas lebih dalam, kita kobok lebih dalam nanti sesaat lagi. Karena di sebelahnya adalah Eki, adalah pemain gitar. Pemain gitar apa menurut Jack? Gitaris masa depan Bandung. Gitaris yang punya visi, yang dia berpikir bagaimana menjadi musisi yang all-round musik bisa dikuasai, luar biasa itu. Kenalin sendiri lah, Eki, apa umur berapa gitu? Ya, halo, nama saya Eki Komarudin. Usia saya sekarang menuju ke 22 tahun. Masih kuliah saya sebenarnya. Masih kuliah ya. Dan sekarang saya sudah musik entertainment. Jadi dia hadir di kafe-kafe lah di kota Bandung ya. Oke, segitu dulu, nanti saya akan kobok. Honeymooning down where they say Peter Brown called say you can make it okay, you can get married in Gibraltar and Spain. Twice you know it ain't easy, you know how hard it can be. The way things are going, they gonna crucify me. Saving up your money for the rainy day, get all your clothes and charging. Last night the wife said, oh boy, when you're that you don't take nothing with you, but you're so old. Asik. Kenapa membawakan The Ballad of John and Yoko? Nah, faktor utama kalau menurut saya, rata-rata saya tuh milih lagu berdasarkan chart Billboard. Ya. Nah, karena Ballad John and Yoko itu pernah nomor 1 di Billboard itu durasinya panjang. Salah satu patokannya gitu. Yang kedua, ya karena menghibur. Ya. Lagu itu groovy gitu. Ya, groovy ya. Groovy. Terus orang tuh biasanya terhibur dan belum pernah gagal kalau menurut saya. Oh, Belum pernah gagal, orang dengerin lagu ini pasti terhibur. Nah, Jack sebagai penyanyinya menyanyikan lagu itu pasti orang bisa menikmati. Saya nulain penyanyi membawakan lagu itu nges 20 tahun bait kaopat jeung kalimat hafal. Tapi saya bawakan di Malaysia keliling mun badak band keur main. Saya nyumbang selalu ada orang yang ngasih 100 ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit. Pasti. Lamun saya nyanyi. Karena saya lagi enjoy makan lagu eta. Jadi terhibur. Terhibur, jadi entertain, how to entertain them. Jadi saya pikir lagu itu memang pernah dulu sering dibawakan oleh orang-orang yang benar-benar ingin apa sih, ngomongin Beatles kan banyak lagunya. The Ballad of John and Yoko. Memang dia bikin, si John Lennon bikin lagu itu memang ada kebawa baper lah gitu. Baper Ya. sih. Baper. Gara-gara dikucilkan orang-orang karena mengawini si. Ya karena Yoko tahu Yoko Ono kan, Yoko Ono mah nongkrong ke latihan ge nongkrongin gitu, tapi is okay lah. John Lennon adalah salah satu original from Liverpool. Jack, lagu itu kira-kira dibawakan di kafe-kafe, orang menganggap itu asik gitu. Ada terasa nggak suasana? Jadi lagu ini kayak bawa atmosfer yang beda. Oh begitu ya. Bayangin aja kita habis bawain lagu Black Dog, Led Zeppelin, yang tadinya bikin orang mikir, tiba-tiba kita masukin lagu ini, bikin orang itu atmosfernya langsung beda. Nah, ya sekarang kayak Kiki itu kan ada lagu, ada sentilan-sentilan gitar di situ. Iya. Laret. Membawakannya bisa nikmat nggak kamu gitu? Dengan ritme yang kayak begitu? nikmat banget itu. Nikmat ya untuk pemain gitar gitu. Untuk pemain gitar, walau sedikit tapi enak. Nah itulah kalau mereka bikin komposisi itu luar biasanya. Ya. Walaupun coba cuman Kiki tuan Nadanya mahal. luar Nadanya biasa. Mahal itu. Jadi teman-teman, sobat-sobat ngobok ngobrol, oke, ini ada pengalaman luar biasa. Tapi setelah ini ya, nanti lihat dulu ya, mereka lihat fotonya aja, nanti saya akan perlihatkan. Setelah itu kembali ke Jack sama Eki. Ngobok buat sahabat-sahabat, salam sehat selalu dan berbahagia selalu. Pandemik ini hanya bisa dituntaskan dengan kreatif, terutama orang-orang seni musik. Sekali lagi tadi yang saya sudah perkenalkan, Jack, apa kabar Jack? Kabar baik, Kang Dar. Ki, apa kabar Ki? Kabar baik, Komendar. Makasih udah diundang nih kita kesini ke Iya. ini pabrik band terbesar se-Bandung. Betul sekali. Ini pabrik kadang-kadang Pabriknya band. band lagi kodian deh. Kemungkinan bisa ya? Jadi mau beli partai besar, misalkan 10 panggung bisa. Oh, aduh. Gitu. Jadi gini loh,
Distributor utama Batman sini. Di sini benar. Bang Jack, benar. Jadi gini Jack, kita kalau saya di Ngobok ini sangat peduli terhadap introducing. Ada kan gini, orang pemain band kafe pasti popularitas di kafe. Jadi di samping nyanyi juga bisa main apa karena jagung itu teh. Jagung harmonika. Ini sebenarnya kontrabas. Banyak orang kenang. Saya mungkin gitu ke santai malam-malam dulu zamannya wah baulanya zaman John Mayall menus gitu saya suka. Iya lagi. John Mayall. Oh iya. Tip nanti anu bawa zaman baula Sanyo gitu. Saya mau ngadekeun lagu-lagu gitu wah luar biasa. Jadi saya pikir bisa antang tak gituan teh. Pantesan sih dipilih Kubule dong. Dipilih Kubule mungkin karena itu tadi dia punya bisa main harmonika, juga dia bisa nyanyi. Dia juga mungkin kalau begitu bisa ngomong bahasa Inggris tapi nanti kita kobok ya. Ngobrol oke bersama saya Piker Jack dan Eki. Gini loh tadi udah sampai Belanda. Kira-kira mainnya di kafe apa? Masih ingat nggak? Ya sebenarnya kalau buat main ya kita ada main regulernya terus ada panggungnya juga. Event-eventnya ada. Jadi sebenarnya kalau buat regulernya itu kerjanya gampang. Dia cuma main sekitar 2 kali 45 menit kayak pemain bola. Oh, iya. Berat. Berat nggak usah. Cuma 2 kali 45 udah. Ya, habis itu sih kita cuma tinggal renang, fitness, ya. Ya. Nenteng botol udah. Apresiasi dari mereka. Ini ngomongin dulu, jangan di event dulu, ngomongin di regular cafe. Apresiasi bahwa ini ada penyanyi dari Indonesia. Karena Belanda itu secara historical memang ada kaitan Indonesia di situ, minimal orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di sana banyak lah gitu di Belanda. Jadi apresiasinya misalkan contoh bawakan satu lagu, komennya seperti apa, bahwa kapasitas kamu sebagai penyanyi, it's okay gak buat mereka? Sebenarnya kalau secara musikalitas ya, orang Indonesia sebenarnya bagus-bagus. Orang Indonesia lebih bagus Orang daripada Indonesia band gabungan itu. Lebih banyak orang Indonesia yang bagus gitu. Cuma mungkin kendalanya kalau di kita tuh masalah pemilihan lagu ya. Pemilihan lagu. Terus masalah profesionalitas kerja. Ya, disiplin. Disiplin kerja. Terus how to speak English very well. Gimana cara menyampaikan pesan ke penonton gitu. Boleh nggak satu buah lagu kamu sampaikan bahwa misalkan hadirin yang kami muliakan, saya akan membawakan satu buah lagu tapi pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Untuk pemirsa ngobrol oke. This is special song that's dedicated to someone. Silakan ngomong bahasa Inggris lah. Baru bawakan lagu. Saya boleh nggak request kalau ngomong-ngomong kalian itu cigana nu paling aya nu apa tuh lagu Pink Floyd ada nggak? Pink Floyd ada tuh ada. Apa ada? Kira-kira kayak naon laguna coba. Mungkin yang akustik. No akustik no. Wish You Were Here. Wish You Were Here. Anjir. Pemirsa, penonton ngobok perempuan. Kalau laki-laki ngomongin wish you were here, Jerok misalnya. dia pasti rindu. Jangan bilang kalau nggak rindu, dia pasti sange. Ya, kita dengar. Kamu pakai bahasa Inggris lah. Nggak ada nice sedikit itu sama. Okay, we go. I'm gonna do a little bit Pink Floyd. Now dig this, man. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from coals and rail, smile from the pale? Do you think you can tell? Did you get it a trail? Your heroes for ghosts, or houses for thrills, or out for a cool breeze, a cold comfort for pain. You deal with jail, walk on the bar in the war, from a rebuild pain. I wish you were here. We just two low souls written in a fishbowl.
Same old cloud, have you found? Same old fear, wish you were here. Nah, cukup. That's enough. Jadi penonton, pemirsa yang terhormat, kalau ngomongin how wish you were here, ketika kamu ada di sana, ketika kamu menyeberangi lautan di angkasa raya, aku berharap kamu datang di depanku, akan kupeluk kamu. Wish you were here. Kejamanan. Kejamanan. Oke, tepuk tangan deh, keren deh. Asik. Jadi masih dengan saya ngobrol. Oke. Yang sering diobrolin orang, maka saya panggil ke sini. Yang ngomongin Jack sama ngomongin Eki banyak banget ke saya. Mungkin pasti ada. Buddy pernah ngomongin Eki calon keren, Jack luar biasa nyanyi, itu antaranya. Hello Om Buddy, sehat selalu ya. Oke. Halo, Bud. Om Buddy. Mbak Erik kok ngomongin kamu lagi, tapi yang ngomongin kamu banyak Jack. Ya, makanya yang ngobrolin itu kan saya panggil untuk diobrolin lagi. Kira-kira kita ngomongin di segmen ini ngobrolin pengalaman kamu nyanyi kemana aja. Nanti Eki pengalamannya di mana aja. Kamu aja selama ini pernah long trip kan? Ya, Kamu tahu nggak? Saya yang bikin kata-kata long trip itu. Oh iya. Ini engkongnya long trip. Ceritain pernah kemana aja? Ya, kalau long trip tuh ya selain kita main di dalam kota atau Jabodetabek, kalau Jabodetabek, kalau sekarang Jabodetabek. Jabodetabek. Kalau kita orang zaman dulu tahunya Jabodetabek. Ya. Terus kita juga long trip keliling Indonesia. Yang paling asik di mana? Salah sebutin satu kota. Salah satu yang paling saya suka tuh sebenarnya di Batam. Batam karena banyak orang Karena bule. banyak bule juga. Karena banyak Kamu bule. masa sasarannya bule. Saya Karena payung orang lokal. enggak, karena enggak, kamu jiwanya rock and roll. Jiwanya rock and roll. Oke, di Batam berapa lama waktu itu? Batam ya udah kalau dihitung bulanan ya tahunan. Ya, tahunan. Karena Bolak-balik ya? Bolak-balik sana. Tapi saya dengar gini, Jack pernah lagi main di Batam, tiba-tiba ada orang luar manggil kamu untuk show atau untuk long trip ke Eropa. Benar apa itu? Serius saya ditanya. Dulu waktu lagi ada kontrak sama salah satu produk rokok. Ya. Kita main di situ ada long trip. Terus saya kebetulan mungkin nasib baik gitu. Ya. Saya ketemu sama teman sekolahnya Pete Townshend, kita bisa The Who. Wah, Edon. Iya, tahu. Pete Townshend. Nah, dia nawarin karena ya tapi nggak segampang itu dia, Ya, dia pasti. juga bikin kriteria sendiri yang orang bisa lain. Jadi dia nyomot beberapa orang dari seluruh dunia gitu. Yang kebetulan yang dia temuin itu saya. Gitu. Sebagai vokalis. Ya sebagai vokalis karena Ya. dia udah punya gitaris, satu dari Melbourne, satu dari Oh, London. sebutin aja pemain gitaris dari Inggris, dari Australia. Ya, satu gitaris tuh satu dari Melbourne, Ya. dari Australia, satu dari London. Terus punya pemain keyboard dari Manila, Dari Filipina, ya. Terus drum sama bass tuh yang harus kawin tuh dari satu tempat dari Pattaya. Dari Thailand. ya. Oh, Thailand. Ya. Nah, ya. kebetulan yang dia yang masuk kriterianya dia buat vokalis mungkin saya gitu. Ya. Karena dia udah keliling Indonesia. Ya. Wah, Yang dia banyak cari vokalis, kriterianya ya. harus yang punya banyak lagu ya, kebetulan waktu itu dia cari orang yang hafalan lagunya banyak gitu. Terus lagu-lagunya harus ada di chart Billboard. Ya, di chart Billboard. Makanya saya tadi ngomong ke Eki, kalau versi saya itu adalah top 100 top music itu ada di chart Billboard. Ya. Kalau kriterianya si temannya Townsend itu, dia bakal bikin band yang selalu bawain lagu yang ada di top 10 Billboard sama VH1. Ya. Jadi dia kriteria dia ya, jualan itu ya. Jualannya itu. Karena memang buat ditampilin. Ya. Itu pertama udah dikumpulin terus pergi kemana tuh? Sama kita rekaman dulu di Pattaya, di Bangkok, di Thailand. Di Thailand. Bikin 10 lagu itu mah buat private ya. Maksudnya iya. itu mau buat dia. Tapi Iya. mau dipublish tapi nggak jadi. Ya, Karena zaman itu rekaman tuh emang rada rumit. rumit. Minimal rekam jejak lah itu ya. Terus dari situ kita pindah ke base camp ke Amsterdam. Dari Amsterdam itu baru kita muter keliling Eropa. Stop. Keren juga nih. Ini long trip nih ya. Pertama dipilih oleh, saya juga pernah ketemu dulu dengan namanya Cosmos dari New Zealand. Slogi terpilih orang mereka, cuman sayang Slogi punya kontrak. Jadi saya dengar kalau mereka itu membawa Jack dari Thailand ke Belanda, itu artinya sudah dapat kontrak di sana gitu. Oh iya. Justru kita bikin kontraknya tadinya justru waktu di
Di Batam saya udah dikasih kontrak. Ya maksudnya kerjanya udah di Belanda gitu. Udah di Belanda. Oke, asik. Bener kan? Ini perjalanan long tripnya Jack sehingga mau menuju Eropa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Picker Jack. Oke. Jack Picker bersama Eki. Asik. Jadi di samping nyanyi juga bisa main apa karena jagung itu teh. Jagung harmonika. Ini sebenarnya kontrabas. Banyak orang kenang. Saya mungkin gitu ke santai malam-malam dulu zamannya wah baulanya zaman John Mayall mungkin gitu saya suka. Iya oh iya. Tip nanti anu bawa zaman baula sanyo gitu. Saya mau ngadekeun lagu-lagu gitu wah luar biasa. Jadi saya pikir bisa antang tadi gituan. Pantesan sih dipilih kubule dong. Dipilih kubule mungkin karena itu tadi dia bisa main harmonika, juga dia bisa nyanyi. Dia juga mungkin kalau begitu bisa ngomong bahasa Inggris, tapi nanti kita kobok ya. Ngobrol oke bersama saya Picker Jack dan Eki. Gini loh, tadi udah sampai Belanda. Kira-kira mainnya di kafe apa? Masih ingat nggak? Ya sebenarnya kalau buat main ya kita ada main regulernya, terus ada panggungnya juga. Event-eventnya ada. Jadi sebenarnya kalau buat regulernya itu kerjanya gampang. Dia cuma main sekitar 2 kali 45 menit kayak pemain bola. Oh, iya. Berat. Berat nggak sah. Cuma 2 kali 45 udah. Ya, habis itu sih kita cuma tinggal renang, fitness, ya. Ya. Nenteng botol udah. Apresiasi dari mereka. Ini ngomongin dulu, jangan di event dulu, ngomongin di regular cafe. Apresiasi bahwa ini ada penyanyi dari Indonesia. Karena Belanda itu secara historical memang ada kaitan Indonesia di situ, minimal orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di sana banyak lah gitu di Belanda. Jadi apresiasinya misalkan contoh bawakan satu lagu, komennya seperti apa, bahwa kapasitas kamu sebagai penyanyi, it's okay gak buat mereka? Sebenarnya kalau secara musikalitas ya, orang Indonesia sebenarnya bagus-bagus. Orang Indonesia lebih bagus daripada band gabungan itu. Lebih banyak orang Indonesia yang bagus gitu. Cuma mungkin kendalanya kalau di kita tuh masalah pemilihan lagu ya. Pemilihan lagu. Terus masalah profesionalitas kerja. Ya, disiplin. Disiplin kerja. Terus how to speak English very well. Gimana cara menyampaikan pesan ke penonton gitu. Boleh nggak satu buah lagu kamu sampaikan bahwa misalkan hadirin yang kami muliakan, saya akan membawakan satu buah lagu tapi pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya? Untuk pemirsa ngobrol oke? This is special song that's dedicated to someone. Silakan ngomong bahasa Inggris lah. Baru bawakan lagu. Saya boleh nggak request kalau ngomong-ngomong kalian itu Cigana nu paling aya nu apal tuh lagu Pink Floyd ada nggak? Pink Floyd ada tuh ada. Apa ada? Kira-kira naon laguna coba. Ini akustik. No akustik naon. Wish You Were Here. Wish You Were Here. Anjir. Pemirsa, penonton ngobok perempuan. Kalau laki-laki ngomongin wish you were here, Jerok misalnya. dia pasti rindu. Kalau nggak rindu, dia pasti sange. Iya, kita dengar. Kamu pakai bahasa Inggris lah. Ada nice sedikit itu sama. Okay, we go. I'm gonna do a little bit Pink Floyd. Now dig this, baby. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from coals and rail, smile from the veil? Do you think you can tell? Did you get it a thread? Your heroes for ghosts, or asses
for thrill. Hold out for the cool breeze. The cold cover proclaim. You deal with jam. Walk on the bar in the war. From a rebroke band. I wish you were here. We just two lost souls sweet in a fishbowl, one after year, lying over the same old cloud. Have we found same old fear? Wish you were here. Cukup. That's enough. Jadi penonton, pemirsa yang terhormat, kalau ngomongin how wish you were here, ketika kamu ada di sana, ketika kamu menyeberangi lautan di angkasa raya, aku berharap kamu datang di depanku, akan kupeluk kamu. Wish you were here. Kejamanan. Kejamanan. Oke, tepuk tangan nih, keren nih. Asik. Jadi Jack memang Pink Floyd saya dulu kalau waktu zaman teateran saya sering bikin gambar. Itu akan saya bikin jadi sebuah improvisasi gerak, orang bisa tembus tembok gitu misalkan. Dan itu memang saya suka Pink Floyd juga gitu loh. Ya bukan ke bawah-bawah, makanya saya ngerti gitu. Lagi itu Another Brick in the Wall itu salah satu rock anthem-nya dunia. Iya, rock anthem, betul. 10 lagu rock yang jadi lagu kebangsaannya rock. Ya. Jadi teman-teman, tadi sudah sampai Belanda. Ternyata penyanyi Indonesia, Bando atau Sunda, orang Jawa Barat gitu bisa sampai Belanda. Bernyanyi ternyata mungkin para audiennya bisa mengerti karena Jack sendiri mempelajari bahasa Inggris. Jadi kemudian dia sama manajemennya dipilih bahwa lagu-lagunya Billboard Top Chart. Jadi itu keren gitu. Jadi ngebentuk gitu loh. Jadi saya pikir lagu-lagu seperti ini juga masuk Top Chart, saya tahu lah ya. Jadi atau kita istirahat dulu sejenak. Mari kita udun ngobok ngobrol. Oke. Ngobok ngobrol, kita lanjut masih dengan Big Jack dan Eki Kamulin, anak muda, medium, saya Olpek. Jadi ngomong-ngomong soal tadi ya, ini saya banyak melong tripkan orang, membuka jalur long trip. Makanya saya pikir Jack salah satu yang beredar di luar tangan saya gitu. Tapi intinya itu kan eksidensial bahwa ada orang yang datang Jack dinilai layak. Itu yang penting. Yang poinnya adalah makanya bernyanyilah dengan baik, ngomonglah bahasa Inggris mampu gitu. Sehingga orang bisa lihat. Jack di Belanda di Belanda dapat kontrak berapa lama kira-kira? Kontrak pertama itu durasinya sebenarnya cuma 4 bulan. Terus kita 4 bulan. Extend 2 bulan lagi. Di extend 2 bulan. Orang pasti kalau kontrak 4 bulan, kenapa di extend? Pasti itu kepake. Itu kepake. Ngomongkeun menang bayaran sabaranya geus we eta mah pasti aman lah ya. Aman untuk kehidupan. Yang bala-bala mah. Pernah nggak ada penonton orang Indonesia di Belanda? Main di kota apa itu? Kita di Belanda itu base camp-nya. Kita main base camp-nya di Bourbon. Jadi di Bourbon. Kawasan Bourbon, kawasan hiburannya sedang. Nah, kita base camp di situ. Cuma kita mainnya dari negara ke negara. Itu paling lama satu negara tuh kita main cuma seminggu. Di mana itu? Ya, pokoknya kita dari Belgia, dari Luxembourg dulu. Berarti Belgia, berarti Benelux dong. Belgia, Nederland, Luxembourg. Ya. Asal pernah diajar di ilmu bumi aing. Hadirin yang kami muliakan, ngobrol oke, pelajaran SMP keluar pada saat jadi penyanyi. Negara-negara Benelux, Belgia, Nederland, Luxembourg. Ini long trip main band. Terus Belgia, Nederland, negara-negara Skandinavia. Masuk juga. Terus negara-negara yang di pegunungan kayak Kaukasus gitu, ya. Wow. Ini pelajaran geografi yang ini. Iya, pelajaran geografi. Jadi teman-teman ngobrol oke. Ini adalah
long travel, jadi atau mungkin bahasa Inggris yang pasnya karena journey perform. Jadi dia keliling main band, orang Sunda loh, orang Sunda. Jadi orang Bogor sih aslinya, tapi ulin di Bandung gitu. Jadi ngomong-ngomong soal keliling itu di negara-negara Eropa seperti itu. Posisi kamu sebagai penyanyi, walaupun di dalam hati hayang ngawa pemain band Bandung kan, hayangna band Indonesia, tapi mereka meracik internasional band, maksudnya terdiri pada beberapa negara. Oke, yang paling luar biasa kira-kira apa? Misalkan di negara-negara Skandinavia, di mana sebutkan salah satu negara aja satu. Sebenarnya kalau saya tuh paling terkesan tuh di main di Helsinki dengan dia ya. Tahu nggak sih Helsinki? Terus paling bukit dia tadi deket dia lah. Tapi menang kabogo orang bule ente. Yang kawin unggul. Oh pernah. Kawin. Coba terus pisah deh. Oh pisah deh dalam trip lain. Oke teman-teman, long trip di negara-negara Eropa seperti tadi dibilang Benelux, terus kemudian Skandinavia, negara-negara. Itu kalau kita hitung-hitung itu hampir semua negara Asia, hampir semua Eropa, gitu. Terus negara-negara Asia Pasifik, gitu. Pasifik. Amerika Utara sama Amerika Tengah. Amerika Utara di mana? Ya Kanada. Di Kanada sempat juga. Terus di Amerika Tengah tuh Costa Rica, Panama. Ya, tahu dia daerah-daerah ke sana. Daerah di situ. Ya. Kalau yang ke Amerika Selatannya kita cuma dalam rangka main. Ini bukan jalan-jalan. Ya, jalan-jalan sambil nyanyi ngejar-ngejar. Oke, saya bilas sejenak dulu masalah Picker Jack. Picker Jack adalah seorang penyanyi yang ditemukan di Batam oleh salah satu agensi atau manajemen, kemudian dibawa keliling Eropa alias journey perform alias saya ngomong bahwa long trip. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bahwa ada orang yang long tripnya lebih membelah benua. Kemarin karena kita membelah pemain drum Indit sampai Kutub Utara. Pemain drum, tapi pindah gawena. Jadi mainnya ada banyak lah kayak Seno. Itu pemain band yang di kapal pesiar keliling Eropa, Amerika, dan kamu Jack keren banget gitu. Terus ngomong-ngomong sebelum disambung lagi soal di luar negeri, Ki, kenapa kamu umur 22 kok tahu lagu-lagu kayak gitu? Siapa yang mempengaruhi kamu? Lagu-lagu yang kayak tadi gitu, Pink Floyd lah, ini siapa? Anak muda bisa tahu gitu. Kenapa anak muda bisa tahu begitu? Biasanya malas deh mempelajari yang begitu. Apa kira-kira? Yang pertama sih emang resep sih ya, seru sebenarnya. Seru ya lagu-lagu gitu, memang ada enjoyment tersendiri. Gitu. Gitu. Tapi ada pengaruhnya dari siapa misalkan pengaruh? Ya awalnya mah nih dari Om ini nih. Yang Om tuh apa tuh? Lu mengeroknya nih. Jadi dulu tuh saya tuh sama Om Badi disuruh ini nge-guide beliau. Jadi ini katanya ulik aja lagu-lagunya Smoking Blue lu ya. Ya. Waktu Eki juga awal pernah di Smoking Blue ada berapa? awal saya lihat tulis lagunya, saya lagu naon nih karari. Ada sekitar 100 lebih lah ya, 100 lebih. Nah, pertama kali saya kenali lagu-lagu apa yang legendary gini ke Eki itu ada sekitar 150-an atau 150-an, saya mah aduh 150. Cuma karena memang otaknya masih segar Masih gitu. iya, masih. Dia bisa 2 minggu dia bisa ngapalin sampai 200 lagu. Itu kurang ajar juga itu. Kalau kata orang Bandung mah anjing kan. Tapi Ki, pernah ke SMA, kamu main ke Om ya? Iya, pernah. Om kasih ajaran bahwa kamu harus bermain dengan beberapa genre untuk betul. modal kamu ke depan. Kamu sekarang ngerasa nggak bahwa itu penting? Penting banget. Jadi omongan Om benar dong. Sudah terjadi, sudah dilakukan. Jadi kamu masih muda tiba-tiba membawakan lagu Pink Floyd. Ya ini akhirnya jadi secara pemetaan bahwa kamu kalau membawakan lagu bermacam-macam genre adalah untuk keuntungan buat kamu masih muda. Oke, bagus. Tepuk tangan dong buat Eki Kamaludin. Jack, kita istirahat dulu sebentar. Oke, kita udut dulu. Ngobok, ngobrol, oke. Kembali lagi dengan Ngobok Ngobrol Oke bersama saya, Picker Jack, kemudian Eki, seorang gitaris muda yang banyak mempelajari lagu Oron. Oron itu dalam batasan Top Hit Decade. Jadi, Jack, main di negara orang, saya pikir ada rule and regulation atau peraturan-peraturan yang harus kita betul-betul disiplin. Ya, karena mereka pasti ngajarin disiplin. Disiplin kerja ya. Karena itu berhubungan dengan kontrak kerja ya. Ya, Jadi kira-kira misalkan nih dari beberapa negara, pemain itu dari beberapa negara harus sama pemikiran terhadap peraturan, konsekuensi, harus latihan, ada jadwal latihan. Ketika di Belanda atau di negara manapun, ada jadwal latihan nggak? Ada. Tiap hari kita sebenarnya di 3 bulan pertama itu biasanya kita latihan dulu. Tiap hari itu nambah lagu sekitar 5 sehari lah. 5 sehari. 5 sehari. Kamu nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri. Sendiri. Durasi dua kali.
tampilnya kayak yang dibilang Jo Satriani, saya mah bukan jago mainnya, tapi saya jago latihannya. Jago latihan. Kita keprok kan teman. Jo Satriani itu benar. Benar. Jadi kita nyiapin amunisinya dulu, mau perang mau enggak ya kita punya amunisinya. Ya betul betul. Benar. Ya, disiplin kerja, profesionalitas kerja gitu. Ya, jadi disiplin itu bukan, kita juga pasti melatih diri disiplin. Ya, betul. Cuman mereka itu concern terhadap disiplin ilmu, disiplin waktu, tanggung jawab tentang repertoar yang sudah mereka pikirkan sedemikian rupa, Ya, benar. ya kan? Jadi selama long trip di Eropa atau keliling-keliling di Eropa, apa yang bisa diambil oleh Jack sendiri? Berarti kalau punya saudara, punya teman, lu kalau main musik serius dong, serius dalam segala hal. Siapa tahu mencari uang lebih di negara orang. Ya, Betul nggak seperti itu? benar. Itu kalau menurut analogi saya itu kayak orang mau naik gunung tapi bawa duit 1 juta. Ya, Mau di atas gunung ada warung atau enggak? bawanya 1 juta. Bawa dulu 1 juta. Ya. Kalau kebenaran ada warung kita bisa kopi. Gitu. Yang nggak bawa duit, udah. Nyeti bisa Mengamu doang gitu. Jadi Jadi itu amunisinya, analoginya gitu. amunisinya ilmu juga ya. Amunisinya makanya kita nyiapin diri aja gitu, dengan disiplin diri dan profesionalitas kerja. Karena mungkin di Indonesia itu kita banyak tolerannya orang terhadap hukum, Iya, betul. kontrak atau ini. Tapi di sana Bager lah di Indonesia, Ya, bager. Indonesia mah bager lah. Bager lah Indonesia mah. Istilahnya kasarnya mangkir oke, Ya. masih ada toleran Ya, toleran. Tapi di sana itu nggak bisa. Ya, Yang kita benar-benar kerja karena kita dibayar lumayan mahal gitu, dibayar cukup Ya. mahal. Ya kita harus juga ngasih jual jasa persembahan yang luar biasa. Memang kerjanya berat di Berat. awal ya. Karena kayak kebayang aja orang harus ngapalin sekitar 1.000-1.500 lagu dalam kepala tanpa harus baca. Gitu. Ya, betul. Itu kan bukan hal yang gampang. Itu benar ya, dalam kepala. Orang pasti bilang kalau hafal itu ngomongnya di luar kepala Luar itu salah. kepala. Ya, Berarti itu mah baca dalam kepala. harusnya dalam kepala. Dalam Ya kepala. benar, itu benar. Udah harus ada dalam kepalanya. Jack, apa yang diambil selama keliling-keliling di negara-negara Eropa, main band alias Juna perform atau long trip, memberikan inspirasi nggak kepada teman-teman waktu pulang ke Indonesia? Susah nggak cari partner yang berani ninggalkan lembur gitu sekian lama? Itu susah juga. Wah, itu mah pasti. susah. Saya. Saya sempat nawarin ke teman-teman juga buat gantiin saya di situ gitu. Iya. Karena saya pulang tuh dengan janji bakal ke sana lagi. Iya. Dan emang susah cari penggantinya. Ya, karena rata-rata ya tahu sendirilah. Kita mah kalau udah jadi cowboy itu susah Ya. jadi orang terpelajarnya lagi gitu. Ya betul betul. Itu bukan arti kata orang kita Indonesia atau orang Bandung tidak sanggup ke situ, cuman memang Karena memang atmosfer kerjanya yang ya, kurang. atmosfer kerjanya harus direview Ya, sama ya, kita harus semua. diperbaiki, benar. Kerja begini. Saya kira banyak teman-teman kita nih, saya bisa ngomong kayak Koko itu keliling Eropa juga sampai ya keliling Eropa. Koko, ada Seno, ada teman kita satu tuh Abuy itu juga pernah keliling. Terus ada satu saya pernah Opik juga pernah tuh. Oh, ya. Opik. Apa? Drum. Drum ya? Ada saya pernah ketemu. Saya diajak sama orang bule untuk ngobrol sama mereka. Dia sendiri keliling Eropa, dia bisa main saxophone, dia bisa main gitar, dia bisa nyanyi, dia main sendiri kemana-mana tanpa band. Dia solo. Itu luar biasa karena orang Apresiasi bule, orang itu bagus. orang bulenya bilang ke saya, wah itu luar biasa, apa namanya, stunning dan lain-lain lah puji-pujian. Itu tetap memuji orang Indonesia bahwa kalau udah diberi lahan seperti itu pasti keren orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh Cara skill orang Indonesia itu bagus banget. kan ini Indonesia tuh pasti begini, sense of art, dia punya rasa seni, sense of belonging, dia rasa memiliki kuat banget. Satu lagi sense of fear, dia punya rasa takut teka pakai gitu dengan apa orang anjir gagal. Nah itu komponen itu akan kuat dikemas dengan baik. dikemas dengan baik. Jadi pemirsa ngobor oke, ini Picker Jack, orang yang pernah keliling-keliling di Eropa, ngamen, main band dan sebagainya, perlu diapresiasi. Tepuk tangan, Dior, tepuk tangan. Ini keren. Thank you. Jadi mungkin kita sampai di sini aja dulu ngobrol untuk sesi pertama. Nanti mungkin ada sesi berikutnya. Jack bisa bawakan lagu lagi Ki? Satu lagu bisa? Ya, Bisa, boleh. Ya, awas mun maca tek. Wah, benar. Saya buka katepel loh. Carikan Saya lalajo band pakai katepel mun anu band saya. Maksudnya band saya. Jadi kita closing dulu. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, ucap yang salah, tingkah laku yang salah. Kalau ada yang salah, don't try this at home. Jadi lakukan hal-hal yang baik buat Anda. Yang penting ini bisa memberi inspirasi. Ternyata seorang Picker Jack bisa keliling kemana-mana, bisa survive dengan kemampuannya main harmonika, nyanyi, berbahasa Inggris. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment karena Anda adalah orang-orang
orang yang terindah. Ngarayu itu katanya. Ngarayunya mana? Ngarayu. Minta, please. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Speaker Jack bersama Yeki. Waiting to the west, sunny winter, and there's not a friend to help me through. I'm trying to stop the wave behind your eyeball, oh yeah. And drop your reds, and drop your greens and blues. Thank you for your wine, California. Thank you for your sweet and bitter fruit. Oh yes, I got the desert in my toenail, and I hear that spit inside my shoes. What am I saying? I want you come on. Come on down, sweet Virginia. Come on, child, I'm begging you. Come on down, you got it in you.